Kapolres Ngada nonaktif menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. 4 orang menjadi korban, di mana 3 diantaranya di bawah umur. Inilah AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Tersangka dihadirkan di Mabes Polri dan akan segera menjalani sidang etik dan pidana. Yang memprihatinkan, tersangka diduga meleceh atau melakukan pelecehan seksual ke 4 orang korban, di mana 3 diantaranya di bawah umur, berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lainnya berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya ini. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi dari peristiwa ini. Baik, saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprov. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwatprov, dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Pasca melakukan penyelidikan dan olah TKP, Polda DIY berhasil mengidentifikasi pelaku pembakaran 3 gerbong kereta api di stasiun Tugu, Yogyakarta. Jajaran Ditreskrimum Polda DIY menangkap seorang pria terduga pelaku pembakaran gerbong kereta cadangan di stasiun Tugu, Yogyakarta. M, 21 tahun, warga asal Jakarta, ditangkap petugas di kawasan Malioboro atau tak jauh dari lokasi kejadian pembakaran kereta. Identifikasi terduga pelaku dilakukan berdasarkan hasil rekaman sejumlah kamera pengawas serta keterangan sejumlah saksi. Saat diperiksa, terduga pelaku ternyata merupakan pemuda berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas sensorik. Motif pembakaran karena terduga pelaku sakit hati dengan PT KAI yang kerap menurunkan terduga pelaku dari kereta api akibat terduga pelaku kedapatan naik kereta tanpa tiket. Kami telah memeriksa 3 gerbong kereta api yang terbakar. Kemudian hasilnya dengan beberapa rekaman CCTV dan hasil penyelidikan kami di lapangan, kami telah mengamankan dugaan pelakunya. Pelakunya atas nama M, berasal dari Jakarta, kemudian yang bersangkutan menderita disabilitas sensorik atau tunawicara. Dari hasil pemeriksaan yang didampingi oleh juru bicara, pelaku motif sakit hati terhadap PT KAI karena yang bersangkutan sering melakukan pelanggaran dan diturunkan dari kereta api. Area stabling lokasi parkir 3 gerbong yang terbakar di stasiun Tugu, Yogyakarta dipasangi pagar oleh petugas Kamis siang. Hal ini dilakukan untuk menjaga area peristiwa kebakaran kereta tetap steril guna kepentingan penyelidikan. Sementara itu, PT KAI Daerah Daob 6 Yogyakarta juga belum dapat memastikan jumlah kerugian akibat terbakarnya 3 gerbong kereta api tersebut.
Ya pasti kan kita pelajarin. Kalau yang pertama kita menjaga steril untuk proses yang terdekat dulu, yaitu masih berlangsungnya proses penyidikan. Tentu sambil kita evaluasi seperti apa kedepannya. Selain pagar, untuk gerbong nanti kelanjutannya seperti apa? Untuk keretanya sendiri kami kan masih menunggu ya hasil penelusuran dan rekomendasi nantinya dari pihak-pihak terkait. Seperti apa nanti kelanjutannya kami masih menunggu hasil penelusuran dan rekomendasinya. Posisi kereta berhenti, kebakaran kereta di stasiun Tugu. Sebelumnya, 3 gerbong kereta api terbakar saat parkir di stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu Yogya Rabu pagi. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi tengah melakukan penyelidikan dengan melibatkan tim Inavis. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim Aijus melapor.